Para sahabat, dulu saya sangat menyukai kosakata tradisi akademik. Saya selalu mengingat pesan Profesor Malik Fajar ketika beliau itu menjadi Menteri Pendidikan Nasional sewaktu Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden. Profesor Malik Fajar itu memberikan pesan kepada pimpinan perguruan tinggi tentang dua tugas pokok. Pertama, memberikan kepemimpinan akademik, dan kedua, itu memberikan makna pada setiap kegiatan administratif. Dan dari administratif ini, itu menjadi tantangan bagi dunia akademik. Ya, karena di mana-mana kan administrasi itu begitu dominan, tradisi birokratik itu sangat kuat. Sehingga kalau orang kuliah di kampus itu ibarat kita itu mengurus akta kelahiran di kantor Dukcapil, mulai dari mengurus dari RT, terus kemudian desa kelurahan naik-naik, lalu muncul selembar kertas yang namanya akte kelahiran atau kartu keluarga gitu. Jadi tradisi birokratiknya sangat kuat. Jadi dunia kampus juga begitu, ada banyak orang yang menjalani pendidikan ini ya sama seperti itu. Mulai dari mendaftar, mengikuti prosedur, ada kuliah, ada KKN, ada skripsi, di ujung itu dapat selembar kertas ijazah itu. Itu makna administrasinya sangat kuat daripada makna akademiknya. Dan oleh karena itu pesan menteri pada waktu itu adalah bagaimana memberikan makna di balik proses belajar mengajar itu sampai memperoleh ijazah. Dan yang mau saya katakan, tradisi akademik ini ya tradisi membaca, mendengarkan, menyaksikan, membicarakan, meneliti, menulis, sehingga kita bisa menjadi lebih kaya dalam menjalankan mandat Tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Tetapi tahun-tahun belakangan itu saya agak fobi, agak alergi dengan istilah akademik. Mengapa begitu? Ya. Pertama, saya pernah ngobrol dengan sahabat Bito Wikantoso. Sekarang beliau adalah seorang direktur di Kementerian Desa. Ini bicara soal gelar akademik. Mas Bito bilang bahwa gelar akademik doktor profesor itu adalah neo-feudalisme atau feudalisme baru. Kalau feudalisme lama itu kan pakai gelar seperti Raden atau gelar-gelar warisan dinasti yang lain gitu ya. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, ini saya sungguh tertarik dengan subversi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo maupun Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim. Beliau itu punya satu titik pandang yang sama bahwa ijazah, akreditasi dan sebagainya itu tidak menjamin kualitas. Orang yang punya indeks prestasi bagus itu tidak menjamin kualitas dan tidak menjamin orang itu bisa berkiprah, bisa memperoleh pekerjaan yang berguna untuk orang banyak. Demikian juga dengan akreditasi perguruan tinggi yang bagus itu juga tidak menjamin kualitas. Dan karena itu Menteri Nadiem Makarim ini yang tidak lazim ya. Jadi presiden ini melakukan subversi, ya, biasanya menteri itu kan guru besar yang hidup di dunia pendidikan, di kampus. Tapi ini baru ada kebaruan, ini menurut saya subversi. Nadiem Makarim itu bukanlah bukanlah guru besar, bukanlah orang yang tumbuh dari dunia pendidikan, tetapi presiden menempatkan Nadiem Makarim menjadi menteri, dan saya sangat tertarik dengan Menteri Nadiem Makarim yang juga melakukan subversi. Ya misalnya dengan konsep kampus merdeka, merdeka belajar, kemudian juga memotong teknokratisasi akreditasi. Itu saya kira sebagai subversi.
Ya tentu meskipun ilmu itu kan merdeka, berdaulat, pada prinsipnya begitu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Menteri dengan kampus merdeka itu menjadi terobosan, karena ya kita selama ini dalam dunia kampus, dalam dunia pendidikan itu punya corak yang sangat akademik, teknokratik, dan birokratik, sehingga ini diterobos begitu. Meskipun akhirnya dalam prakteknya apa yang disebut dengan kampus merdeka, merdeka belajar itu kan akhirnya ditangani juga oleh rezim ya yang secara teknokratik dan birokratik. Akhirnya kampus merdeka, merdeka belajar itu akhirnya terjebak lagi pada prosedur yang sangat mekanik gitu. Padahal maknanya adalah pembebasan, ini subversi dan pembebasan. Ya, oleh karena itu saya selalu mengatakan, ya tidak ada jargon kampus merdeka, tidak ada jargon merdeka belajar, pada prinsipnya bahwa ilmu itu merdeka dan berdaulat. Kita mengacu pada Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Beliau bilang bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Jadi ilmu itu bisa diperoleh di mana-mana, dan saya sering mengatakan bahwa pengetahuan lokal itu penting. Tidak harus kita itu berkiblat pada pengetahuan positivistik yang itu sering diklaim sebagai pengetahuan universal. Pengetahuan lokal yang dihasilkan oleh petani, oleh nelayan, oleh orang-orang desa, pedagang, dan seterusnya itu juga menjadi sangat penting. Ya, yang kemudian dalam dunia keilmuan itu disebut sebagai transdisiplin. Kalau kita berhasil membuat dialektika antara pengetahuan universal dan pengetahuan lokal, maka itu akan lebih menarik, akan lebih berguna sesuai dengan ajaran Bung Karno, ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, Profesor Nasruddin Harahap, salah satu guru besar kami di kampus APMD, pernah menyampaikan pesan kepada mahasiswa dan juga disampaikan kepada kami sebagai pengurus kampus. Beliau mengatakan bahwa yang membuat mahasiswa nanti akan menjadi orang itu bukan selembar ijazah, tapi ilmu yang dimiliki. Ya, jadi ijazah itu kan akademik, ilmu itu kan ya ya pengetahuan ya yang betul-betul itu bisa diserap, bisa ditebarkan oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Jadi 3 poin itu yang melandasi saya untuk berbicara perbedaan antara ilmu dan akademik. Dan secara lebih khusus saya melakukan kristalisasi refleksi pengalaman selama pandemi ya. Kita betul-betul mengalami krisis. Menteri bilang ini krisis pembelajaran. Tidak hanya krisis kesehatan, tidak hanya krisis sosial, tidak hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis pembelajaran. Sehingga ini membuat Menteri ini juga sangat prihatin, dan tentu kita kalau menghadapi krisis selalu tunggang langgang. Ini ada contoh yang konkret di kampus. Karena situasi pandemi, kita harus daring, dan itu menjadi pandemi baru di kampus. Mahasiswa mengalami kesulitan, ada yang tidak punya sinyal, ada yang tidak punya paket gitu. Demikian juga dengan dosen, dan alhamdulillah ini negara melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan paket data kepada dosen maupun kepada mahasiswa, yang ini bisa melayani dan memudahkan. Itu sering saya sebut sebagai peran pemerintah dalam distribusi kepada warga. Mahasiswa itu menyampaikan tuntutan. Mereka bilang bahwa kampus dan dosen itu tidak peka terhadap kesulitan mahasiswa karena memberikan penugasan yang banyak dan sulit, serta penilaian yang pelit. Mereka menyampaikan kepada kami dan kami memberikan respon ya, karena ini situasi situasi darurat, situasi pandemi,
Artinya tuntutan mahasiswa itu maknanya kan menormalkan sesuatu yang darurat gitu ya, atau normalisasi darurat gitu. Kami menanggapi secara positif, bahkan juga memenuhi tuntutan mahasiswa, dan karena itu ada dua hal yang kami lakukan. Pertama, itu meminta kepada para dosen untuk melonggarkan penugasan dan juga melonggarkan penilaian. Saya mengatakan bahwa ini ya, soal penilaian jangan dibuat sulit karena penilaian itu adalah dimensi pelayanan. Pelayanan harus dimudahkan. Kalau mahasiswa itu rajin, beres, sekurang-kurangnya dapat nilai B. Tetapi nilai A itu sesuatu yang istimewa. Saya meniru apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Pratikno ketika sekian tahun yang lalu, tahun 91. Itu mengajar, mendidik kami. Mastik pada waktu itu berujar kepada kami, pada para mahasiswa. Kalau kalian itu rajin masuk, tugas-tugas juga rajin, maka nilai B itu di tangan. Itu artinya memudahkan. Tapi kalau kalian mau memperoleh nilai A, maka harus berjuang. Jadi kami senang dengan kalimat itu. Tetapi kami takut dengan sebaliknya ya, dengan guru kami yang lebih senior, termasuk gurunya Mas Pratikno juga, yaitu Pak Yosef Riwukahu. Kalau Pak Yosef selalu bilang bahwa nilai A itu hanya untuk Tuhan, ya. Kalau kalian itu maksimal hanya dapat B gitu ya. Meskipun dalam praktek ya ada sejumlah mahasiswa yang dapat nilai A, tapi itu sangat istimewa. Jadi jarang sekali mahasiswa yang bisa dapat nilai A dengan Pak Yosef. Salah satu contoh, teman saya Anwar Sanusi yang sekarang menjadi sekretaris jenderal di Kementerian Tenaga Kerja, yang kemarin menjadi sekjen di Kementerian Desa. Jadi kami saling berteman, dan kalau kuliah sama Pak Yosef saya selalu C, kalau Anwar selalu dapat A gitu ya. Ya karena Anwar lebih rajin, lebih disiplin ya. Dan saya juga sering mengatakan kepada siapapun, baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa, bahwa indeks prestasi AB itu kan bukan jaminan kualitas, tapi itu untuk mengukur apakah mahasiswa itu rajin dan disiplin gitu ya. Jadi mahasiswa yang memperoleh nilai A belum tentu hebat secara keilmuan, tetapi itu jelas menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan itu pasti punya kedisiplinan, punya kerajinan, dan tekun begitu ya. Artinya berjuang, berjuang belajar dan seterusnya gitu. Nah sebaliknya, mahasiswa yang punya indeks prestasi jongkok seperti saya ini gitu, itu pasti pemalas ya, pasti nggak rajin atau nggak menghargai proses atau yang lain kan begitu. Ya, jadi ini yang mau saya katakan kan, indeks prestasi ini kan indikator untuk kedisiplinan, bukan indikator kehebatan. Tapi saya tetap memberikan penghargaan, memberikan hormat kepada para mahasiswa, kepada teman-teman yang selalu berjuang secara tekun sehingga bisa memperoleh nilai yang maksimal. Ya, dengan predikat cum laude itu tentu bukan orang yang sembarangan. Meskipun sekali lagi, bahwa indeks prestasi itu bukan jaminan bagi kedalaman ilmu. Ya ini pengalaman yang saya sampaikan, tetapi ada sejumlah dosen yang mengkritik pada saya bahwa pengarahan soal nilai itu yang lebih mudah itu dianggap murahan, dianggap gampangan, itu memasung atau sebuah intervensi yang memberangus kebebasan akademik. Saya jawab panjang lebar juga ya. Dan karena itu pada pidato Dias ke-55 itu saya sampaikan prinsip-prinsip bagaimana kita mendidik, melayani dan juga membantu gitu ya. Dan orang bisa punya tafsir dan itu kebebasan. Tetapi argumen yang mendewakan kebebasan akademik itu bisa juga saya maknai sebagai kuasa akademik
akademik itu sebagai kekuasaan untuk mengendalikan, mengarahkan ya sesuai dengan standar-standar akademik. Kemudian yang kedua, meskipun ada pelonggaran pada mahasiswa, saya selalu menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa di era pandemik ini ada hikmahnya, yaitu bagaimana para mahasiswa itu harus bisa belajar secara otodidak, secara mandiri. Jadi belajar itu tidak hanya melulu ya, dengan kuliah yang diberikan oleh dosen, tetapi kuncinya harus membaca. Siapapun kalau miskin atau malas, ya, jarang membaca, kita tidak akan menjadi manusia yang bebas, kita tidak akan menjadi sarjana yang sujana. Jadi saya tidak setuju dengan prinsip belajar mengajar itu hanya mengisi gelas, ya, enggak, ya, dari dosen kepada mahasiswa. Tidak hanya transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa, tetapi mahasiswa itu harus belajar di setiap tempat. Sumber-sumber literatur begitu banyak. Ya, selain itu juga harus banyak berinteraksi dengan para pihak. Apalagi di zaman sekarang, mahasiswa kami itu punya banyak kesempatan ruang, entah itu dengan partai politik, dengan LSM, dengan media, kemudian dengan organisasi petani, dengan desa. Itu adalah ruang-ruang belajar yang begitu terbuka. Saya juga selalu mengatakan kepada mahasiswa bahwa kunci kita pertama itu adalah keberanian. Jadi bukan ketekunan ya secara secara teknokratik, secara akademik itu. Dan memang ini soal penilaian ya, soal metode belajar, proses belajar mengajar itu di manapun di kampus ini kan ada 4 mazhab. Ya, 4 mazhab. Mazhab yang pertama ini kan mazhab pragmatis ya. Pragmatis itu ya kalau terlalu namanya kaleng-kaleng, odong-odong. Jadi dia bisa murahan, apa-apa dibikin mudah. Jadi melakukan apa yang mudah dilakukan. Itu pragmatis. Jadi pokoknya obral lah. Jadi artinya begini, ya baik administrasi akademik maupun juga keilmuan itu dianggap ya gampang aja deh gitu. Pokoknya semuanya ya gitu-gitu saja lah. Jadi mudah untuk dilakukan dan mahasiswa akan memperoleh nilai ya. Kadang-kadang kuliah juga diabaikan gitu ya. Artinya yang disebut dengan tradisi akademik itu diabaikan. Pokoknya yang penting mahasiswa itu datang tercatat, kemudian kalau mengikuti syarat-syarat itu nanti bisa lulus ya dengan baik gitu. Ya, jadi itu pragmatis. Ya. Jadi pragmatis itu sangat tidak suka dengan yang sulit-sulit gitu ya, yang akademik yang sulit-sulit, ilmu yang berat-berat itu tidak suka. Kemudian yang kedua masa birokratik. Masa birokratik ini ya mengajar gitu ya, mengajar, mengendalikan, mempersulit. Ini killer banget ini, dosen yang killer gitu. Jadi soal prosedur, soal apalagi mekanisme dan seterusnya ini menjadi utama. Yang tradisi atau mazhab birokratik ini sebenarnya tidak punya ilmu yang dalam. Mereka juga tidak punya sense akademik yang begitu begitu memadai. Tetapi itu hafalan ya. Jadi literaturnya dari dulu sampai sekarang ya susah. Kalau mahasiswa bertanya, dosen yang birokratik itu akan marah ya. Akan marah dan kemudian nanti itu istilahnya bahasa Jawanya ngeceng ya, atau balas dendam, nanti nilainya jatuh. Sehingga mahasiswa itu berhadapan dengan dosen yang birokratik itu adanya cuma takut ya. Takut sekali. Jadi bukan ini bukan pendidikan, tapi pengajaran yang menakutkan. Jadi kayak masa kolonial lah, atau kalau zaman dulu itu namanya keras sekali gitu. Jadi dosennya sangat killer gitu ya. Dan itu yang justru membuat mahasiswa itu popi.
Ada yang kemudian mahasiswa yang rontok. Banyak yang mahasiswa yang protes terhadap para dosen yang yang bercorak birokrasi itu. Saya selalu mengatakan begini, ya di mana-mana akan selalu ketemu dengan orang yang beraneka ragam. Ya, saya dulu waktu kuliah juga bertemu dengan dosen seperti itu ya. Itu justru malah menambah pengalaman. Sekalipun dosen yang bersangkutan itu kita ajak ngomong, tetapi nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah kecuali kalau mahasiswa itu rame-rame untuk melakukan tuntutan. Ya. Yang ketiga adalah mazhab ilmu. Ilmu itu kan peradaban manusia, yang saya kira juga diturunkan dari agama maupun filsafat. Ilmu itu menurut saya adalah pengetahuan yang mendidik dan membebaskan, mencerahkan manusia. Ya, jadi itu hakikat ilmu. Di sana ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi yang itu kemudian diterapkan dalam tradisi Tridharma perguruan tinggi. Ketika ilmu itu dibumbui dengan relasi atau interaksi dengan dunia nyata, ya, yang lebih kontekstual, yang fenomenologis, maka itu akan menumbuhkan sarjana yang sujana atau intelektual, ya. Jadi intelektual itu adalah sosok yang berilmu sekaligus juga mendengarkan. Memang ilmu itu tidak harus berurusan dengan gelar akademik yang tinggi dan banyak. Tetapi pada kedalaman kita itu menyerap pengetahuan, entah itu dari buku atau dari pengetahuan universal maupun pengetahuan lokal. Ada banyak sahabat saya seperti Yandoi Zakaria, itu tidak punya gelar akademik yang tinggi, tetapi punya ilmu yang dalam. Entah itu terkait dengan adat, desa, hutan, agraria, dan lain-lain. Tulisan beliau itu banyak dibaca oleh banyak orang, ya, dan itu jauh lebih menarik daripada tulisan-tulisan para profesor administratif ketika memandang desa. Beliau antara lain menulis buku Abih Tandeh tahun 2000. Itu yang menjadi salah satu buku yang menginspirasi kami. Buku itu kita taruh ya di meja. Waktu itu kami di kampus itu punya common room, ya, yang itu menjadi bahan sajian keilmuan yang perlu dibaca. Jadi itu salah satu ya. Saya kira ada contoh yang lain ya. Ilmu itu diperoleh dari manapun, dari siapapun, dan memang tidak berurusan dengan gelar akademik. Dan tentu ada harapan ketika orang punya gelar akademik yang tinggi, diharapkan itu punya ilmu yang lebih kaya dan lebih dalam. Ya, misalnya para guru kami itu punya gelar akademik yang tinggi, tapi juga punya ilmu yang dalam sehingga itu bisa mencerahkan, ya, bisa mencerahkan, bisa mendidik saya, gitu ya. Alhamdulillah saya memperoleh anugerah itu, dan meskipun saya punya prestasi akademik yang jongkok, tetapi alhamdulillah saya punya ilmu yang dalam, dan oleh karena itu para sahabat menyebut saya sebagai guru desa. Jadi maksud saya, ilmu itu adalah pengetahuan yang mencerahkan, mendidik dan membebaskan orang. Ya, seperti pesan Ki Hajar Dewantoro, dan juga kita mengikuti pesan Bung Karno tentang ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Jadi ilmu tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tetapi juga berguna untuk orang banyak. Dan saya sering mengatakan juga bahwa ilmu itu harus kritis, ya. Harus membebaskan. Kalau ilmu terlalu ilmiah atau terlalu akademik gitu, ya, yang artinya tidak peka pada pengetahuan lokal, maka ilmu itu akan semakin jauh dari
rakyat dan semakin dekat dengan tengkulak. Ya, jadi ini istilah saya adalah ilmu yang terlalu ilmiah, atau ini kan ada juga istilah-istilah hutan ilmiah, sawit ilmiah, desa ilmiah, itu yang disebut dengan ilmu positivisme. Jadi ilmu positivisme itu ya, saya sudah banyak berbicara tentang positivisme itu. Dan karena itu ini ya kita berilmu itu kan tidak harus kita ke dunia laborat ya. Biarkan itu dunianya ilmu eksak. Kalau ilmu sosial kan kita harus lebih dinamik ya, lebih dinamis. Harus ada interaksi antara pengetahuan universal dengan pengetahuan lokal. Saya selalu menyerukan kepada mahasiswa bahwa sarjana menjadi sujana ya. Dengan ilmu itu akan membuat sarjana sujana, sarjana yang berilmu, kemudian juga peka gitu, kritis, mandiri. Apapun profesinya, setiap sarjana itu harus berilmu. Tidak harus menjadi ilmuwan ya, tidak. Semua, maksud saya, kita menuntut ilmu itu tidak akan mendidik ya, tidak akan mengarahkan seluruh sarjana itu menjadi ilmuwan, tetapi apapun profesinya itu harus berilmu. Dan petuah orang tua kepada kami itu selalu mengatakan bahwa kalau kalian kalau kalian itu berilmu dan pinter, maka hidupmu tidak akan terlantar. Jadi ilmu itu secara mikro bisa mengantarkan orang untuk bisa hidup ya, entah itu dengan cara berbisnis atau dengan cara bekerja, tapi ilmu secara makro juga akan bermanfaat bagi orang banyak, tidak hanya untuk negara tapi juga untuk rakyat gitu. Ya, jadi itu makna ilmu begitu, dan ilmu itu tentu diperoleh dengan laku ya. Kalau orang Jawa bilang laku gitu. Ilmu harus berjuang, harus keras gitu ya. Dan itulah namanya mendidik. Ya, mendidik itu harus berjuang. Mendidik itu berbeda dengan melayani. Kalau memberikan nilai itu kan namanya melayani. Tapi kalau proses membaca, proses diskusi, meneliti, menulis itu adalah proses keilmuan yang memang itu harus berat, atau namanya menggembleng seperti kawah candra di muka. Saya sering memberikan contoh tentang metafora tetuko ya, Gathotkaca Junior. Gathotkaca Junior itu kan tetuko. Ya, bayi itu kan tidak digendaki oleh para dewa. Para dewa ya itu membawa tetuko itu ke dalam kawah candra di muka supaya dia itu mati, tetapi ternyata dia malah tumbuh menjadi Gathotkaca yang kuat ya, yang tulangnya besi dan ototnya itu kawat. Jadi itu melalui perjuangan. Tidak ada yang namanya menuntut ilmu itu mudah. Kan ada juga itu mahasiswa S2 yang mengatakan kepada saya gitu ya, Pak, jangan sulit-sulit ya, kita dibikin mudah saja. Lalu saya katakan bahwa ya kalau mudah ya jangan sekolah gitu, jangan menuntut ilmu. Kalau pengen mudah ya tidur aja di rumah kan gitu. Itu namanya prinsip kita berilmu itu harus dengan laku ya. Kalau dengan model tuku, model membeli itu namanya ya, pragmatis, tradisi pragmatis. Ini harus tradisi berjuang yang lebih keras gitu. Yang keempat adalah mazhab akademik. Ini bersifat teknokratik instrumental. Akademik itu artinya pengetahuan yang diteknikalisasi, diteknokratisasi atau instrumentalisasi ya dalam pengajaran ya. Jadi ini bedanya di situ. Jadi dikerangkai gitu ya. Dan maksud saya akademik itu pengejawantahan dari ilmu yang positivistik, yang lebih banyak berbicara tentang metode daripada metodologi.
lebih banyak berbicara tentang cara prosedur daripada bicara tentang hakikat. Saya sampaikan kutipan ya di sini ya. Saya ada tulisan yang sudah saya buat. Ini idealisme akademik ini ya. Idealisme akademik itu dimiliki oleh dosen yang tadi ya, yang berbicara tentang kebebasan akademik tadi. Idealisme akademik itu berbicara tentang pengetahuan yang mengalami instrumentalisasi, teknikalisasi, dan standarisasi secara teknokratik dalam bentuk kurikulum. Proses belajar mengajar, bahan ajar, metode belajar, teknologi pengajaran, satuan kredit semester, rasio dosen mahasiswa, ujian, penilaian, indeks prestasi mahasiswa, dan seterusnya. Idealisme akademik juga mengejawantah menjadi kebebasan akademik, kompetensi akademik, kemampuan akademik, gelar akademik, ya, sistem informasi akademik, pedoman akademik, portal akademik, administrasi akademik, dan lain-lain. Semua ini disebut sebagai industri akademik atau academic enterprise untuk mengarahkan perguruan tinggi itu sebagai korporasi akademik yang mengingkari tradisi mencerdaskan kehidupan bangsa serta ingkar pada doktrin Bung Karno tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Jadi ini poin yang mau saya sampaikan akademik itu begitu ya. Jadi banyak kosakata yang ditempelkan ya. Jadi ilmu ini ilmu yang diteknokratisasi, distandarisasi menjadi rezim, ya, menjadi aturan. Itu yang disebut dengan governmentality pendidikan. Ya, jadi ini praktek rasionalitas. Ya. Misalnya begini, kalau mahasiswa itu punya kompetensi akademik, punya indeks prestasi akademik yang bagus, maka itu dianggap sebagai sukses. Ya, jadi ukurannya ukuran angka-angka itu ya, bukan ukuran yang bukan angka. Saya kan bukan ahli angka, tetapi saya ahli huruf. Nah, ini antara idealisme ilmu dan versus idealisme akademik itu lebih sering tidak berjalan bersama. Banyak teknokrat bergelar tinggi dan banyak memiliki kemampuan dan prestasi akademik yang sundul langit dengan TOEFL ya, bukan TOEFL ya, TOEFL dan TPA yang tinggi, tetapi memiliki ilmu dan penalaran berkasta rendah serta miskin amaliyah untuk rakyat. Indonesia sangat kaya teknokrat yang berhasil mempengaruhi pemerintah serta membuat kebijakan di segala bidang, tetapi mereka gagal memperkuat daerah, memajukan desa, dan memakmurkan rakyat. Pada ranah mikro di kampus, kita juga menyaksikan banyak mahasiswa memiliki indeks prestasi yang menjulang tinggi, tetapi kalau mau jujur ya hanya sebatas prestasi akademik, bukan reputasi ilmu. Sebaliknya, orang-orang seperti saya itu merasa memiliki ilmu yang banyak, ini sombong ya, tetapi mempunyai kemampuan akademik yang jongkok. Ya. Ketika mengikuti tes TOEFL dan TPA, saya selalu gagal sehingga saya tidak bakat menjadi teknokrat. Nah, ini refleksi saya kalau mengikuti tes-tes itu selalu gagal. Dan ini ciri khas teknokrat itu begitu. Ini artinya sebenarnya teknokrat itu tidak hebat-hebat banget. Saya sudah bicara di video lain, saya mengutip buku Jeffrey Friedman ya, judul bukunya Power Without Knowledge. Ya. Jadi ini kekuasaan tanpa pengetahuan. Ini sebuah kritik terhadap teknokrat. Ini buku ini tahun 2020. Jadi kalau biasanya teknokrasi itu berbicara tentang keahlian ya. Kalau asal-usulnya filsuf raja ya, sejak zaman Plato itu. Jadi keahlian yang diutamakan dan keahlian adalah kekuasaan. Tetapi Friedman justru bicara bahwa teknokrat itu sebenarnya tidak punya pengetahuan. Keahlian punya ya, keahlian itu kan 11-12 dengan pertukangan, keterampilan. Ya, padahal kalau ilmu itu kan maknanya ya ada ideologi atau nilai, ada pengetahuan yang dalam, sehingga ini pengetahuan ini kan ada perspektif yang lebih kritis dan baru keterampilan.
Kalau teknokrat itu lebih banyak bicara tentang keterampilan, sehingga menurut Friedman ini ya, sehingga dia miskin pengetahuan dan nilai. Meskipun teknokrasi itu juga ideologi ya, ideologi yang berkiblat pada keterampilan, pada manajerialisme gitu. Yang nanti itu apa-apa dibuat lebih praktis ya. Zaman sekarang ini kan ledakannya luar biasa gitu. Apa yang disebut dengan standar nasional bukanlah pengejawantahan dari idealisme ilmu, tetapi penerapan idealisme akademik. Mau tidak mau, suka tidak suka, standar idealisme akademik itu harus dijalankan oleh kampus tanpa peduli secara serius pada idealisme ilmu. Meskipun Presiden Joko Widodo dan Mendikbud Nadiem Makarim telah melakukan subversi atas idealisme akademik, antara lain dengan jargon kampus merdeka, tetapi standar teknokratik tetap berjalan. Program studi sebenarnya memiliki idealisme ilmu dan otonomi keilmuan, tetapi semua itu mengalami reduksi karena intervensi standar akademik. Standarisasi misalnya tidak membuat ketua prodi, kalau dulu namanya ketua jurusan, tidak menjadi pegawan ilmu, melainkan menjadi mandor akademik. Serupa dengan teknokratisasi yang membuat kepala desa bukan sebagai pemimpin rakyat dan pemerintah yang kuat, melainkan menjadi mandor proyek dana desa. Tidak urung, idealisme akademik yang teknokratik ini juga bekerja pada ranah relasi antara dosen dan mahasiswa yang tergelincir menjadi kuasa akademik atas nama kebebasan akademik. Ya, jadi itu saya kira clear, jelas. Ya, akademik itu ya bukan mendidik, mencerahkan, tapi ini namanya mendisiplinkan ya, atau menuntut ya dengan standar-standar itu. Dimanapun yang namanya standar itu akan selalu ada kontradiksi ya, Tapi itu dibungkus dengan kebebasan akademik. Karena itu saya sekarang nggak suka dengan konsep kebebasan akademik, tetapi saya lebih suka dengan kebebasan dan otonomi ilmu. Ya, silakan program studi itu kan punya ilmu, otonomi ilmu ada di sana ya. Saya ingat pesan mendiang Profesor Sarjono Yatiman ya, dari sosiologi FISIP UI. Beliau itu termasuk terlambat untuk menjadi doktor. Malah justru para murid-muridnya yang lebih muda itu didorong, kalian harus menjadi doktor. Setelah murid-muridnya menjadi dokter, menjadi profesor, lalu mereka mendoktorkan Pak Sarjono Yatiman ini ya. Tapi yang mau saya kutip dari Profesor Sarjono Yatiman, beliau bilang begini, bahwa ketua jurusan, istilah pada waktu itu harus menjadi begawan atas ilmunya. Jadi begawan ilmu itu apa? Ya banyak mencari, menebarkan, mengembangkan. Paling tidak misalnya kalau ada buku baru yang relevan dengan ilmunya, ya ketua jurusan itu membaca lebih dulu, lalu disampaikan pada teman-temannya, kepada mahasiswa. Itu namanya tradisi keilmuan. Ya, jadi saya kira begitu, dan ini poin yang juga saya katakan, pertentangan yang terjadi sebenarnya bukan antara idealisme ilmu dengan pragmatisme, melainkan antara idealisme akademik dengan pragmatisme, sebab idealisme ilmu itu telah direduksi menjadi idealisme akademik. Idealisme ilmu tidak bisa disebut sebagai standar teknokratik, melainkan sebagai hakikat, tantangan, dan cita-cita tanpa batas yang harus diperjuangkan dan diraih. Jadi harus berjuang ya. Ilmu itu harus diperjuangkan. Jika kampus itu termasuk mahasiswa masih jauh dari idealisme ilmu, itu adalah tantangan yang harus kita sambut dengan serius. Kita harus melakoni, harus laku untuk menjadi ya, becoming ya, terus menerus sesuai idealisme ilmu. Jadi yang kita kejar ilmu, bukan akademik. Akademik nanti otomatis akan mengikuti ilmu ya. Saya kira begitu, dan ini terus-menerus saya sampaikan pada teman-teman, kepada para mahasiswa, bahwa ilmu itu akan mencerahkan, membebaskan,
dan nanti akan mengantarkan menjadi sarjana yang sujana, ya. Bukan hanya sarjana, ya, yang itu menjadi neo feudalisme, tapi sarjana yang punya hakikat. Seperti pesan Bung Karno, ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Saya kira demikian dan matur nuwun.